Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami bersyukur atas segala rahmat dan kami terima daripadamu. Apapun juga yang kami alami, entah itu baik atau tidak, pasti itu berguna bagi kami. Dan Tuhan punya rencana yang indah. Karena itu bukalah mata hati kami untuk melihat, mengalami, merasakan segala yang kami alami sebagai anugerah untuk memperbaiki iman kami, menumbuhkan iman harapan dalam kami. Berkatilah kami terbuka terhadap kenyataan itu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Para saudaraku yang terkasih dalam Kristus, bacaan Injil hari ini, hari-hari terakhir menjelang Pentakosta, Yesus memberikan pesan yang menurut saya sangat bagus sekali, sangat indah sekali. Yaitu apa? Ikutlah aku. Kata kunci adalah ikutlah aku. Kata ikutlah aku ini kita ingat pada awal mula para rasul dipanggil Yesus, ikutlah aku. Jadi apa yang dimaksud dengan ikutlah aku? Kata ikutlah aku ini menunjukkan kepada kita bahwa pertama-tama para rasul diajak untuk melihat, mengalami, merasakan apa kehidupan Yesus itu. Ya, jadi Yesus mengatakan, ikutlah apa yang ku jalankan ini. Nah, disitulah suatu proses yang kita sebut proses kemuritan itu terjadi. Kita tidak hanya mengerti kepala, tapi kita juga harus memahami, memasuki jiwa dan pikiran dan roh Yesus. Apa yang sebetulnya dimasukkan oleh Yesus? Apa sebetulnya yang dikehendaki oleh hati Yesus yang paling dalam? Jadi kata ikutlah aku ini suatu proses kemuritan di mana kita menjadi seperti menyesuaikan diri dengan kehidupan Yesus. Nah, ini proses yang tidak boleh kita abaikan di dalam menjadi murid Yesus, menjadi murid Yesus dan menjadi orang Katolik, menjadi orang Kristen. Tidak cukup ketika kita dibaptis, kita diberi sakramen krisma, kemudian kita ke gereja, lalu selesai. Gak pernah kita belajar lagi. Dan itu akan mati. Nah, kenapa kita selesai cukup di situ? Tidak cukup. Suatu proses terus menerus lewat penderitaan, lewat kegembiraan, lewat sukacita, lewat apapun juga. Jadi suatu proses di mana Tuhan mendidik aku. Itulah proses mengikuti Yesus. Nah, jadi proses mengikuti Yesus harus menjadi sesuatu yang holistik dalam pikiranku, perasaanku, emosiku, dan pengalamanku, interaksi dengan orang lain yang beragama lain, ya, keraguanku, ketidakpastianku. Ini proses mengikuti Yesus terus-menerus. Jangan lupa mengikuti Yesus itu sebagai frame, sebagai kerangka, ya. Di dalamnya itu, ya. Di situ ada banyak keraguan, di situ ada banyak ketidakpastian, di situ ada banyak kemalasan. Nah, tantangan terbesar di situ adalah kemalasan. Ya, dosa kemalasan, dosa untuk puas dengan apa yang sudah kita miliki. Dan itulah yang menjadi suatu duri dalam diri kita ketika kita tidak maju, tidak berkembang, tidak menjadi saksi Kristus. Nah, hal yang mau disampaikan Yesus, ikutlah aku. Karena apa? Karena orang menduga bahwa Yohanes yang disebut pengarang Injil adalah orang yang dikasih Yesus. Ya, diceritakan bahwa dia tidak akan mati. Ya. Nah, para rasul atau Petrus dalam hal ini juga, dia kok punya hak seperti itu? Yesus mengatakan, mau jadi apa, seperti apa, kayak apa dan segala macam, itu bukan urusanmu. Yang penting ikutlah aku. Gitu loh. Di sini Yesus juga kedua mengatakan bahwa kita punya peran berbeda-beda dalam hidup ini. Saya sebagai pastor, peran saya adalah membawa umat untuk lebih mengimani Yesus, lebih mendalami hidup Yesus. Itu peran saya. Nah, dalam kerangka mengikuti Yesus, Anda perannya apa? Di dalam gereja. Peran, ya, sesuai dengan panggilan Anda masing-masing. Nah, jadi apakah seseorang menjadi A, B, dan C, dan D itu bukan urusanmu.
peranmu itu keperdalam, ya, diperdalam, diperkaya dengan kemauan, keinginan untuk belajar terus-menerus. Ya, jadi pembelajaran dengan Yesus itu tidak akan berhentinya, tidak akan habisnya. Bahkan lebih dalam daripada itu, pembelajaran itu ada suatu proses yang disebut proses dark night, malam gelap. Yang mungkin yang kita imani tiba-tiba hancur, habis dan segala macam. Ya. Bukan pada pengetahuanku, bukan pada kehebatanku, tapi pada iman. Ya. Nah, di sini yang seringkali seperti proses apa yang dialami oleh Thomas gitu loh. Kalau kita perhatikan Thomas itu, dengan kepala dia mengukur segala sesuatu dengan apa yang dia ketahui. Apa yang dia mau, ada bukti. Saya tidak percaya pada Yesus kalau tidak ada bukti. Nah, itu seringkali terjadi. Tidak apa-apa. Setiap orang punya keraguan, ketakutan masing-masing. Tidak apa-apa. Ya. Tetapi dalam kerangka itu ikutlah aku. Ya. Nah, justru itu dengan penderitaan itu ada apa? Kerinduan. Kerinduan terus mencari terus. Jadi proses mengikuti aku, proses pemuritan, belajar terus dari Yesus tanpa hentinya, ya, tanpa bosan-bosan. Yang kedua, harus ada kerinduan, ya, kerinduan untuk mengenal Yesus lebih dalam. Ya, tidak cukup hanya tahu, tapi mengenal lebih dalam, lebih akrab, lebih mesra. Maka terjadi dialog, ada komunikasi, ada dialog, ada doa. Ya, jadi proses seluruh diri kita. Dan kita tidak perlu iri pada orang A, B, dan C, nggak apa-apa. Yang penting peran Anda, peranku, di mana kita harus memberikan kontribusinya, ya, menjadi saksi Kristus. Itu yang mau sungguh-sungguh disampaikan oleh Yesus kepada kita. Nah, mari saudaraku, itu yang kita sadari. Anda perannya apa di dalam gereja? Apa yang sudah Anda lakukan untuk memperdalam iman Anda ketika Anda diserang, ketika ada berbagai macam hal di sekitar kita? Dengan peristiwa pandemi virus ini, coba apa yang membuat kita dengan ya mungkin gelisah, mungkin takut. Bagaimana relasiku dengan Yesus? Ya. Nah, di belakang saya ini adalah lukisan tentang Yohanes dari salib. Yohanes dari salib, seorang Karmelit yang pembaharu dan seorang yang sangat dalam sekali. Ya tentu kita tidak perlu meniru beliau, ya, tetapi semangatnya beliau dalam mencari Tuhan. Dia seorang yang sungguh-sungguh mempunyai kerinduan, hatinya terbakar untuk mengenal Yesus lebih dalam. Dan bayangkan saudara, 9 bulan dia dipenjara oleh konfraternya sendiri karena salah paham pada waktu itu. Penjara biara. Ya, seperti penjara-penjara yang biasa, kasih makan sebagaimana. Tapi justru 9 bulan itu dia merenung, lockdownnya itu 9 bulan gitu loh. Dia lockdown, dia hening, dia nyepi di sana dengan penderitaan, dengan pergulatan, dengan proses yang jatuh pang. Tetapi justru lockdown hidupnya itu menjadi berkat bagi dia ketika dia memahami tentang gelapnya iman itu. Iman itu tidak selalu terang. Mengikuti Yesus itu tidak selalu enak. Akhirnya dia merenungkan lebih dalam, lebih masuk lagi bahwa iman itu pada saat tertentu harus mengikis, mematikan pikiran, mematikan emosi, mematikan, tidak bersandar kepada apa-apa kecuali kepada iman, kepada harapan dan kasih. Kalau diringkas segala sesuatu itu bersumber kepada 3 hal itu. Ya, iman, harapan, dan kasih. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Kristus, mudah-mudahan ya dengan proses yang kita alami dengan lockdown itu 3 bulan kita berada stay di rumah, ada banyak orang sudah frustrasi, maka dalam tanda petik orang gelisah, orang cemas, orang keluar segala macam. Akhirnya apa? Ribuan orang terpapar, ya, tanpa peduli dengan masker dan segala macam. Betul bahwa kita mengalami kegelisahan, kecemasan, kebosanan, kejenuhan, ya, di rumah. Ternyata di rumah tidak mudah. Tapi itulah nyepinya orang Katolik. Itulah ketika orang berani apa? Berani masuk ke dalam. Saya berulang-ulang kepada Anda mengatakan, justru kedalaman itu, kalau kita berani masuk ke dalam, itu menjadi kekayaan yang luar biasa dari hidup Anda. Anda menemukan talenta, bakat. Anda menemukan dosa-dosa Anda. Anda menemukan Roh Kudus
yang membimbing gereja, membimbing kita kapanpun sampai saat apapun. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, coba lihat. Sama juga dengan Paulus. 2 tahun ia di penjara. Ya. Meskipun dia tinggal di rumah sendiri, di penjara itu. Karena menunggu hakiman dari Kaisar Roma. 2 tahun. Tapi justru 2 tahun itu ya dia mengalami suatu proses menjelang akhir kehidupan, dan dia tetap mengajar di penjara itu. 2 tahun penuh Paulus tinggal di rumah yang disewanya sendiri itu. Ia menerima semua orang yang datang kepadanya dengan terus terang dan tanpa rintangan apa-apa. Ia memberitakan kerajaan Allah dan mengajar tentang Tuhan Yesus Kristus. Nah, jadi di dalam situasi seperti itu kita menemukan Kristus gitu loh. Ya, saudaraku terkasih, saya hanya berharap meskipun kita lihat coronavirus ini ternyata tidak mudah gitu loh. Tidak mudah. Tapi justru kita di lockdown, kita diajak nyepi, kita diajak masuk, kita di penjara supaya kita menemukan dark night, gelap itu. Anda ingat, kalau ada lampu mati, kita belum siap. Kita bingung, kita panik. Tapi ketika kita diam, ketika kita hening, ternyata di dalam gelap itu kita lebih tenang, lebih siap. Oh ya, kita tahu ada benda ini lewat sana, lewat sini. Ternyata ketika kita tenang, tapi ketika kita panik, ke sana kemari, kita tidak melihat apa-apa. Demikian dengan hidup kita. Ketika kita tenang, kita lihat, hening, kita bisa tahu, oh benda-benda itu di situ. Ya. Dan di dalam kegelapan selalu ada terang. Sekali lagi, di dalam kegelapan, di dalam salib ada terang. Saudara, rema hari ini, Tuhan Yesus, aku mau mengikutimu selama-lamanya. Sekali lagi, Tuhan Yesus, aku mau mengikutimu selama-lamanya. Ya, dengan mengikuti itu maksudnya mau masuk dalam pribadi Yesus. Mengenal Yesus lebih dalam, mencintai Yesus lebih dalam. Bersama Yesus lebih dekat, lebih mesra. Sekali lagi, Tuhan Yesus, aku mau mengikuti. Aku mengikutimu, jangan mau. Aku mengikutimu. Karena mau itu baru nanti gak akan terjadi. Mengikuti, sudah mengikutimu selama-lamanya. Aku mengikutimu dengan lebih dalam, lebih mesra, lebih dekat. Tuhan Yesus, ulangi terus rema ini, ulangi. Tarikan nafas. Kenapa rema ini harus diulang? Kenapa? Karena memasukkan seperti air yang dimasukkan ke kedalaman, ke dalam lubuk hati kita, masuk dalam, dan itu memberikan ketenangan rema itu supaya meresap dalam interior, dalam software kita. Itulah tugas rema yang diulang-ulang, ya. Dimasukkan ke dalam, bukan di luar, tapi dimasukkan ke dalam. Tuhan Yesus, aku mau mengikutimu selama-lamanya. Tuhan Yesus, aku mau mengikutimu dengan lebih dekat. Tuhan Yesus, aku mau mengikutimu dengan lebih mesra. Tuhan Yesus, aku mau mengikutimu dengan lebih akrab, lebih penuh cinta, lebih penuh kasih. Amin. Bapa di surga, kami telah mengikuti Yesus, tapi seringkali ikutan kami seperti basa-basi, atau juga seperti tidak panas, tidak dingin, ya. Lukewarm, ya. Sekedar kami mengikutimu, dan kami tidak mengenal Engkau dengan lebih dalam. Bantu kami Tuhan Yesus dengan Roh Kudus-Mu, supaya bara dalam hati kami mengikuti Engkau semakin kuat. Berkatilah kami semua ya Bapa, dengan rahmat dan kasih-Mu yang berlimpah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.